Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya rasa kalau tadi Pak Kasman sudah presentasi demikian hebat, saya usul saja jadi kebijakan kesehatan bikin pelatihan, nanti kita jadi peserta lagi gitu ya. Berikutnya saya akan presentasi tentang penelitian kami di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya bersama dua orang lagi rekan lainnya dibantu oleh beberapa mahasiswa melakukan penelitian ini, penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi ideal pada pasangan menikah. Ya. Jadi mengapa kami lakukan penelitian ini, karena saya rasa mungkin kita semua tahu ya bahwa kondom itu digunakan oleh popularitasnya itu meningkat gara-gara ada IMS. Jadi seolah-olah yang pakai kondom itu stigmanya sudah negatif gitu, bahkan untuk beli saja, untuk belajar gitu, untuk mau tahu bendanya orang malu gitu. Kemudian dia akhirnya digunakan oleh pasangan menikah itu sangat kecil. Yang saya dapatkan datanya itu sekitar 1%. Katanya sih di laporan BKKBN naik menjadi 3,sekian%. Kemudian padahal kalau kita tanya kepada petugas kesehatan itu mereka menyatakan bahwa kondom itu karena relatif tidak ada efek samping karena dia bukan hormonal gitu, hanya physical barrier, dianggap sebagai alat kontrasepsi yang ideal gitu dalam tanda petik. Padahal memang sih ideal itu kan memerlukan banyak persyaratan yang lain gitu. Nah kemudian ada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa menemukan bahwa hak dalam berkontrasepsi atau menggunakan alat kontrasepsi ini menjadi timpang gitu. Jadi cenderung perempuan itu dianggap bertanggung jawab untuk melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi, sehingga peran laki-laki itu menjadi sangat rendah. Lanjut. Ya, jadi dianggap urusan domestik ya Pak ya, bukan urusan laki-laki gitu. Padahal sebenarnya kita tahu ya harusnya didiskusikan bersama. Kemudian tujuannya adalah didapatkan informasi tentang perilaku ya, pasangan yang berhasil, kemudian target yang dicapai untuk meningkatkan peran laki-laki. Selanjutnya metodenya kualitatif, kemudian menggunakan studi fenomenologi. Selanjutnya yang kami lakukan ini, pertama kita lakukan screening, kemudian ya sekitar 10% memang sudah ditarget, mudah-mudahan banyak yang pengguna kondom, tetapi rupanya hanya ada 5 pengguna dan pasangannya yang bersedia di wawancara dan FGD, kemudian ada 18 orang yang bukan pengguna, nanti kita bagikan hasilnya. Kemudian pada 2013 yang dua sebelah kiri itu dilakukan pada 2012, kemudian 2013 kita lakukan workshop berisi tentang informasi KB komprehensif, kemudian dilakukan wawancara 1 bulan kemudian, berhasil diwawancara 30 orang. Nah ini hasilnya ya karena sangat dianggap privasi dan sensitif gitu ya, sehingga banyak yang sudah awal kita identifikasi akan menjadi calon informan rupanya tidak bersedia. Berikutnya ini hasilnya. Sebenarnya perilaku spesifik yang kita target karena sebenarnya judul penelitiannya adalah positive deviance. Nah ternyata tidak didapatkan itu perilaku spesifiknya, karena memang ternyata ya sama saja gitu, orang sudah bisa baca di label bagaimana cara menggunakannya gitu. Kemudian yang berbeda itu adalah motivasi laki-lakinya, pasangan yang menggunakan kondom itu. Mereka umumnya memilih menggunakan kondom pada akhirnya itu karena memiliki pengalaman negatif. Jadi istrinya itu menggunakan alat kontrasepsi yang lain biasanya ya sebelumnya. Jadi kondom itu bukan pilihan utama. Jadi istri disuruh sama seperti yang lain menggunakan alat kontrasepsi. Umumnya itu kan pil atau suntik. Nah kemudian mereka lihat istrinya itu karena hormonal menjadi bertambah berat badannya. Penelitian mahasiswa saya itu bahkan dalam 3 bulan, per 3 bulan itu kenaikan berat badannya itu rata-rata 2,5 kilo, ada yang sampai 5 kilo. Jadi bayangkan kalau mereka menggunakan bertahun-tahun gitu ya, 4 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Dan itu bahkan dilakukan juga oleh petugas kesehatan gitu, sehingga orang seharusnya kan memang ada prosedurnya bahwa menggunakan alat kontrasepsi yang ini, yang hormonal tidak boleh lebih dari sekian kali gitu kan. Tapi ternyata banyak sekali petugas kesehatan yang juga melanggar, sehingga orang merasa sudah nyaman dengan itu dan
ya sudah lanjutkan saja, mau tidak gemuk tapi tetap nggak mau mengganti alat kontrasepsi. Nah, kemudian suaminya yang kemudian melihat, oh istri saya menjadi bertambah gemuk, penampilannya berubah, dia harus secara ekonomis dia berpikir setiap bulan atau mungkin sekian bulan dia harus beli baju untuk istrinya. Sebenarnya sih dia berpikirnya ekonomis juga gitu. Akhirnya datanglah dia ke petugas kesehatan, kemudian dokter menganjurkan atau petugas kesehatan yang lain, bidan gitu ya, menganjurkan supaya ini Pak ada pilihan yang lain gitu. Mereka baru mau mencoba kondom. Kemudian ada lagi yang lain itu ada juga bukan suaminya yang tidak mau, tapi istrinya yang merasa tidak nyaman gitu. Jadi bukan karena ketidaksediaan suaminya, tapi istrinya yang bilang nggak usah deh gitu. Oke, berikutnya, sehingga kita tahu akhirnya bahwa ketersediaan dan keterjangkauan kondom juga sudah ada di mana-mana gitu ya, mendukung munculnya sikap positif. Tetapi karena mereka sudah pernah, sebenarnya itu bukan kesulitan atau kegagalan itu bukan karena mereka benar-benar gagal, tapi mereka dari awal sudah punya stigma yang negatif itu tadi. Kemudian norma sosial itu, jadi kalau di dalam theory of reason action, jadi kalau tadi pakai social cognitive theory ya, representasi. Nah kalau ini saya menemukan bahwa penelitian saya itu sesuai dengan theory of reason action. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung pada niat, intention gitu, motivasi dalam hal ini suami. Kemudian selanjutnya, nah petugas kesehatan di sini menjadi sangat penting pada penggunaan alat kontrasepsi yang ini secara spesifik kondom. Walaupun sebenarnya pada penggunaan alat kontrasepsi yang lain juga mungkin menjadi penting, tapi ada temuan menarik yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Misalnya, ini cuma kasus saja mungkin ya. Misalnya pada IUD justru di situ ditemukan peran petugas kesehatan kurang, artinya justru terbalik gitu. Petugas kesehatan, orang yang menggunakan IUD itu justru karena si petugas kesehatannya tidak baik, mungkin jadi sekali pakai terus dia nggak perlu datang lagi gitu, paling kontrol lama sekian bulan, jadi tidak repot gitu. Kemudian ini ada satu lagi peran panutan. Dulu itu BKKBN melakukan program ini, jadi termasuk juga vasektomi misalnya. Jadi ada orang yang berhasil menggunakan alat kontrasepsi tertentu atau metode kontrasepsi tertentu, kemudian dia berbagi kepada orang lain sehingga orang lain tertarik untuk melakukan atau menggunakan metode atau alat kontrasepsi itu, dan itu sudah lama sekali dihentikan oleh BKKBN, padahal itu rupanya kelihatannya masih sangat diperlukan. Nah kemudian setelah tadi dilakukan workshop dan dilihat perubahan perilaku penggunaan alat kontrasepsi, nah kelihatan bahwa 13% responden itu berusaha mengubah alat kontrasepsi, ya kira-kira mirip dengan temuan di BKKBN. Kemudian nah seperti biasa yang paling banyak digunakan adalah suntik. Kemudian ya kita sudah tahu lah efek samping alat kontrasepsi yang suntik 3 bulan ya terutama. Berikutnya, kemudian bahkan informasi tentang alat kontrasepsi yang disediakan secara gratis di puskesmas, suatu ketika bahkan dia dibagikan juga di posyandu. Jadi di posyandu itu tersedia kondom di meja konsultasi. Ketika saya tanya, ibu ini kondom untuk apa? Dia bilang kalau yang pakai kondom boleh diambil gratis. Kemudian saya lihat di situ satu strip isinya 2 kondom. Terus posyandu itu kan adanya sebulan sekali. Jadi kalau dia dikasih cuma 1 strip gitu, mungkin ya kalau yang pengguna dia berpikir ini coba bisa dipakai, jadi boleh sebulan hanya 2 kali berhubungan itu, padahal frekuensinya pada pasangan yang normal bisa hitungannya per minggu ya, bukan per bulan. Jadi sebenarnya mungkin maksudnya BKKBN itu dia cuma mengenalkan dulu gitu ya. Berikutnya dia silakan ambil di puskesmas misalnya. Mestinya informasinya dilanjutkan, tapi itu tidak sampai sehingga orang tidak tahu bahwa oh ini juga termasuk alat kontrasepsi yang ada yang disediakan secara gratis di puskesmas asal mereka datang konseling dan seterusnya gitu. Dan ternyata di puskesmas itu menumpuk-numpuk. Jadi belum habis persediaannya kemarin, jangankan habis, baru terambil sedikit gitu, terus
datang lagi, dia sampai misalkan tumpukannya maksimum 5 itu sudah menggunung, sudah penuh, bahkan katanya tuh ada yang dibuang. Bahkan kasusnya di Puskesmas Ciputat dekat kampus kami itu akhirnya dilakukan sweeping mungkin ya, jadi rangkaian kegiatannya gitu, pembagian kondom secara gratis kepada PSK yang di pinggir jalan itu, kemudian bahkan dilakukan sweeping juga untuk pemeriksaan HIV. Jadi saya bilang wah ini udah kacau nih program gitu ya. Oke, setelah diberitahu ada juga yang mau datang ke puskesmas. Nah ini ya, jadi kurang sosialisasi. Kesimpulannya ya, ketersediaan tadi sudah dibahas, tidak merupakan faktor penghambat, tetapi sepertinya niat berperilaku itu tadi yang menjadi faktor utama. Kemudian sarannya, petugas kesehatan ini menjadi orang yang penting gitu ya, menentukan, jadi mengarahkan, memberikan informasi yang komprehensif tentang semua alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh pasangan. Kemudian jangan sampai lagi mestinya pasangan itu bukan pasangan yang datang berkonsultasi tentang KB itu biasanya cuma satu orang, harusnya ada suaminya juga gitu, berdua. Bahkan kalau perlu mungkin sebelum dia benar jadi pasangan, jadi sebelum dia jadi calon pengantin udah dijelaskan juga informasinya. Masih ada sedikit lagi, nah ini tadi BKKBN perlu melakukan sosialisasi program supaya, dan sosialisasi gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa jadi suara, bukan cuma sekedar gaung yang tidak jelas bergumam-gumam di belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian.